Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu dari rukun Islam yang sangat penting, rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang zakat. Ya, kita tahu rukun Islam ada 5, yaitu syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Nah, sebagaimana dalam hadis bunyal Islam ala khams, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Di antaranya adalah pondasi zakat. Maka seorang berusaha ya memperbagus bangunan rumah Islamnya dengan memperkokoh pondasinya, Di antara pondasi alhamdulillah yang sudah kita sering kerjakan adalah salat ya. Tentu penting juga kita mempelajari tentang pondasi zakat. Dalam Al-Quran terlalu sering Allah menggandengkan antara salat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Oleh karenanya di antara dalil yang dijadikan dalil oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Maka Abu Bakar mengatakan, aku akan memerangi mereka ya. Di antaranya karena zakat adalah qarinatus salat. Zakat adalah temannya salat. Allah selalu menggandengkan antara atau sering menggandengkan antara salat dan zakat ya. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Dalam surat Taubah, jika mereka bertaubat, kemudian mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, maka biarkanlah mereka. Kemudian ayat berikutnya, wa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Ya, jika mereka bertaubat, kemudian mereka salat dan bayar zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama. Intinya zakat adalah ibadah yang agung dan seorang berusaha untuk tahu apakah dia wajib bayar zakat atau tidak. Dan kalau dia wajib bayar zakat, maka dia harus mengeluarkan zakat ya. Harus dia mengeluarkan zakat dan dia akan mendapatkan pahala yang besar karena para ulama mengatakan sebagaimana dalam hadis bahwasanya ibadah wajib lebih afdal daripada ibadah sunnah ya. Jadi zakat ini sedekah yang wajib, pahalanya lebih besar daripada sedekah yang sunnah. Jika seorang tahu hartanya terkena kewajiban zakat, maka wajib bagi dia untuk bayar zakat. Baik, kita akan bahas insyaallah pada kesempatan kali ini dengan ringkas, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita detailkan sedikit demi sedikit ya. Baik, zakat ya. Perhatikan sini zakat ya. Secara bahasa artinya an-nama wa ziyadah, berkembang dan atau ziyadah tambahan. Ya. Ini makna pertama. Kemudian makna kedua secara bahasa artinya at-taharah, yaitu suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah engkau wahai Muhammad dari harta mereka sedekah, yaitu zakat. Tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Jadi zakat maknanya adalah nama wa ziyadah atau suci, ini secara bahasa. Dan ini kata para ulama berkaitan dengan kenyataan bahwasanya orang yang bayar zakat maka niscaya hartanya akan berkembang. Hartanya akan bertambah dan dia akan mensucikan hartanya dari mungkin ada transaksi-transaksi yang masih tidak murni 100% halal ya. Di antara fungsi sedekah atau zakat adalah membersihkan kotoran-kotoran tersebut dalam hartanya, juga membersihkan jiwanya yang pelit. Maka dengan zakat jiwanya akan menjadi lebih bersih ya, akan lebih bersih dengan membayar zakat. Jadi secara bahasa adalah numu, ziyadah dan suci. Dan itu berpengaruh kepada harta yang dizakati maupun orang yang menzakati. Ya.
Kemudian secara istilah syar'i atau terminologi adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Yaitu hak fil mal atau bahasa kita, bahasa Arabnya hakun fil mal, yaitu harta kita punya hak yang harus kita keluarkan untuk kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Berhak menerima zakat. Taib, zakat secara umum terbagi menjadi dua. Namanya zakat harta, namanya zakat badan. Zakat badan, zakat fitr. Zakatul fitr yaitu zakat yang berkaitan dengan badan, ya, artinya di mana orang tersebut jika dia mendapati malam Lailatul Aid, malam lebaran, kemudian dia punya harta yang cukup di hari lebaran untuk dia dan anak-anaknya untuk makan pada hari tersebut, baru dia boleh keluarkan zakat. Baru dia terkena kewajiban zakat. Jadi berkaitan dengan badan dia untuk membersihkan dia dari puasanya, ya. Tuhratan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitr adalah untuk membersihkan shaim minal lagwi war rafath, ya, dengan perkataan yang sia-sia atau perkataan yang kotor selama dia berpuasa bisa dibersihkan dengan zakatul fitr dalam rangka membersihkan tubuhnya, ya. Ini zakatul fitr, makanya berkaitan dengan orang yang mendapati malam Lailatul Aid, ya. Adapun jika dia meninggal sebelum Lailatul Aid, maka dia tidak terkena zakat fitr, tidak wajib kena zakat fitr. Kemudian dibayar di mana posisi dia berada. Jika dia berada di Saudi, maka dia keluarkan di situ. Harusnya demikian karena tubuh dia lagi di situ. Jadi berkaitan dengan zakat badan. Adapun yang mau kita bahas panjang lebar kali nanti kita tunda adalah zakatul mal, zakat harta. Ya. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini, zakat harta. Ada pembahasan ini kita akan bagi menjadi satu, ya, dua, kemudian tiga, empat, ya. Pembahasan utama yang pertama adalah syarat wajibnya muzaki. Al-muzaki itu pembayar zakat, ya. Muzaki maksudnya pembayar zakat. Apa syarat-syaratnya baru dia wajib untuk bayar zakat. Yang kedua adalah berkaitan dengan al-mal al-muzakka, yaitu harta yang dizakatkan. Ada berapa macam harta yang dizakatkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pembayaran zakat, ya. Ini ada pembahasan juga. Kemudian yang keempat adalah al-mustahiq, yang berhak menerima zakat, Yang pertama, Ibu yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan syarat wajibnya muzaki. Pembayar zakat ini dia baru terkena kewajiban zakat jika memenuhi 4 perkara ini, ya. Yang pertama adalah dia seorang yang Islam, ya. Orang kafir tidak wajib bayar zakat. Meskipun dia punya harta banyak, dia tidak wajib bagi pemerintah Islam untuk mengambil zakat darinya, ya. Dia Islam, ya. Makanya ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, maka Nabi mengatakan, ya, maka Nabi SAW mengatakan, awwala ma tad'uhum ilaihim syahadatu la ilaha illallah. Serukan mereka untuk masuk Islam. Kalau mereka sudah masuk Islam, fa'alimu an aftarada alaihi an Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka masuk Islam, kau sudah dakwahi mereka masuk Islam, maka kabarkan mereka wajib salat 5 waktu. Fa in ata'uka lidzalik, kalau mereka taat untuk salat 5 waktu, fa'alimhum, maka kabarkan kepada mereka, anallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan kepada mereka untuk bayar zakat. Kalau mereka dah salat, kabarkan mereka wajib bayar zakat, diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin. Subhanallah. Zakat ini syariat yang luar biasa, yang menunjukkan Islam adalah syariat yang memperhatikan sosial, sehingga untuk meminimalkan kecemburuan antara si kaya dan si miskin, ya, sehingga si miskin tidak hasad kepada si kaya, di mana si kaya dianjurkan mengeluarkan hartanya dengan sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah, ya. Di antara sedekah yang wajib adalah zakat, ya. Maka harus Islam. Yang kedua harus al-hurriyah, yaitu merdeka. Kalau budak, ya, dia tidak bisa bayar zakat, gimana? Harta dia milik majikannya. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada lagi pembahasan budak, ya. Yang ketiga, dia milkun nisab, yaitu malik lin nisab, yaitu dia memiliki nisab. Nisab itu kadar minimal
ya, nisab adalah kadar minimal harta untuk bayar zakat. Kadar minimal. Minimal wajib zakat. Nanti akan kita bahas nisab macam-macam, ada nisabnya emas beda, nisabnya hewan ternak beda, nisabnya al-kharij minal ard yang keluar dari bumi juga berbeda-beda nisab. Dia harus punya nisab. Yang keempat, syaratnya dia bayar zakat mudhiyul haul, yaitu sudah berlalu setahun, sudah telah berjalan setahun, nisab tersebut sudah telah berjalan setahun. Jadi maksudnya nisab tersebut sudah berjalan setahun, ya. Nisab tersebut sudah berjalan setahun, ya. Misalnya kita bicara emas. Emas nisabnya nanti akan kita bahas 85 gram. 85 gram kalau misalnya kita taruhlah 50.000 atau 60.000, taruhlah 85 gram kali harganya taruhlah 50 juta, misalnya 50 juta. Berarti kalau orang sudah punya uang 50 juta, ya, atau dia sudah punya emas 85 gram atau senilai dengan 50 juta, maka berarti dia sudah memiliki nisab. Dia punya nisab. Nah, apakah 50 juta ini bertahan sampai setahun? Kalau ternyata baru 3 bulan uang 50 juta kemudian berkurang menjadi 40 juta, berarti syaratnya udah hilang. Berarti lepas. Dia enggak terkena wajib zakat. Kapan kembali lagi menjadi 50 juta dia catat. Ternyata bulan April uang saya 50 juta lagi. Apakah 50 juta ini bertahan sampai tahun depan? Kalau bertahan sampai tahun depan baru berarti sudah terpenuhi syarat keempat, mudhiyul haul. Telah berjalan setahun baru dia kena zakat. Misalnya saya dapat uang sekarang 100 juta, ada yang kasih saya uang 100 juta. Apakah saya wajib zakat? Belum. Saya belum wajib zakat sampai apakah uang ini 100 juta sudah melewati nisab rupiah. Apakah saya wajib zakat? Jawabnya belum. Ditunggu sampai apakah sampai setahun uang saya masih tetap di atas 50 juta karena nisabnya 50 juta misalnya. Ternyata di penghujung tahun uang saya masih 60 juta. Berarti saya kena zakat dari 60 juta 25%. Kalau ternyata di penghujung tahun setelah setahun uang saya jadi 40 juta, berarti saya tidak kena zakat karena uang tersebut sebelum setahun maka berkurang. Maka berkurang, ya. Dengan cara tidak boleh. Nanti kita bahas, ya. Masalah ini kita bahas secara detail. Karena ada orang sengaja lari, ya. Dia sudah mau kena zakat, supaya nggak kena zakat maka dia belanjain misalnya, ya. Supaya lari dari zakat. Taib, ini semua berkaitan dengan mudhiyul haul, nisab itu harus berjalan setahun. Tapi ada di sana barang-barang yang dikeluarkan zakat tidak harus haul. Ada barang-barang yang tidak harus haul sudah bayar zakat. Contohnya yang dibahas adalah al-kharij minal ard, yang keluar dari bumi. Tanaman tidak pakai haul. Kapan dia panen memenuhi nisabnya maka sudah, ya. Kalau dia sudah memenuhi nisabnya tanaman, maka dia keluarkan zakat. Tidak harus tunggu setahun. Contohnya lagi tambang, barang tambang. Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Kalau sudah kita dapat barang tambang tersebut sudah mengenai nisab, maka langsung bayar zakat. Tidak perlu nunggu setahun. Madu juga demikian. Orang panen madu, dia mungkin punya kebun atau dia ambil madu di hutan misalnya. Dia dapat madu berapa liter, ada nisabnya. Kalau sudah memenuhi nisab, bayar zakat. Jadi kalau cuma madu cuma sedikit, cuma dapat 1 liter, kemudian sudah dientup tawon lagi, ya nggak perlu bayar zakat. Jadi ada nisabnya madu. Dan itu tidak perlu tunggu setahun. Apakah madu ini bertahan sampai setahun? Tidak perlu. Kapan dia dapat tanamannya panen, kapan dapat barang tambang, kapan panen madu, nah kalau langsung bayar zakat. Demikian juga rikas, harta jahiliyah yang ditemukan, harta orang kafir yang dari zaman jahiliyah terpendam, kemudian ada orang Islam misalnya beli tanah, kemudian dia gali-gali, kemudian ternyata ada hartanya. Maka itu juga langsung dibayarkan, tidak perlu nunggu setahun. Jadi yang dikecualikan dari syarat keempat, ini makanya saya buletin, kecuali yang tidak harus ada syarat haul adalah diantaranya ini. Kemudian yang kedua, ini semua kharij minal ard, ya. Ini semua ada zakatnya, tetapi tidak harus nunggu haul. Yang kedua, yang tidak harus kena haul adalah anak-anak hewan ternak. Nanti akan kita bahas ini. Di antara harta zakat adalah hewan ternak. Misalnya kita bicara onta. Onta, ya, onta, misalnya
atau misalnya sapi lah, sapi ya 30 ekor baru kena nisab ya. Baru kena nisab. Nah, kalau sudah 30 ekor, apakah 30 ekor yang bertahun sampai setahun ada haulnya? 30 ekor ini apakah bertahan sampai setahun? Kalau ternyata tidak sampai setahun sapinya sudah mati dua, tinggal 28 ya sudah tidak kena zakat. Karena tidak sampai setahun. Jadi 30 ekor harus bertahan. Nah, kalau dia punya anak-anak, anak 3 bulan kemudian lahir, kemudian ternyata anak-anaknya sampai 40 ekor jadi 70. Anaknya yang 40 ekor itu meskipun belum kena haul sudah dianggap ngikut haul bapaknya, ngikut haul induknya. Jadi saya ulangi, kalau kita yang sapi dewasa atau sapi yang awal kita punya 30, sudah. Kapan kita punya 30 kita catat. Oh, saya sudah punya 30. 30 bapak ibunya. Kemudian ini kapan kewajib kena zakatnya? Apakah 30 ini bertahan sampai setahun ada haulnya? Kalau ternyata sebelum setahun 30 ekor sudah kita sembelih 2, 3 habis tinggal 25 berarti tidak kena zakat. Tetapi anak-anaknya ternyata anak-anaknya keluar, anaknya 20, 30, maka anak-anaknya meskipun belum sampai haul baru 3 bulan karena baru umur 3 bulan, baru umur 6 bulan, tetapi dia haulnya ngikutin mama ibunya. Ya, bapak ibunya, ikut apa? Orang tuanya. Jadi dia tidak disyaratkan anak-anak itu tidak disyaratkan anak-anak hewan ternak tidak disyaratkan harus haul, tapi haulnya ikut haul bapaknya dan ibunya. Ya, haul ikut ibunya, ikut haul apa? Ibunya. Kemudian demikian juga yang tidak perlu haul adalah keuntungan perdagangan, ribah tijarah, ribah tijarah. Jadi misalnya dia punya toko, kemudian dia kalkulasi, oh ternyata toko saya sudah bernilai 100 juta. Ya, jual baju kayak jual apa, dia kalkulasi barang dagangan yang dia punya di toko 100 juta. Ya. Kemudian nanti dia kemudian 3 bulan kemudian harga menjadi naik. Harga menjadi naik, kemudian ada barang baru, kemudian ada pertukaran, sehingga dia punya keuntungan. Nah, keuntungan ini kan uang baru. Uang baru ini meskipun misalnya dia baru untung di bulan kelima, baru untung bulan kelima, berarti kalau untuk 1 tahun berarti kan harus 12 bulan, masih 7 bulan lagi. Tetapi untungnya yang baru 7 bulan ini sudah kena haul, ngikut sama uang induknya. Ngikut sama uang induknya. Jadi jangan dia pisahkan, ini uang modal saya sekian, 100 juta, keuntungan 50 juta, 50 juta ini baru 3 bulan. Jadi belum kena. Kita bilang enggak. Keuntungan dari perdagangan ini meskipun dia baru 3 bulan, dia ikut haul induknya. Ikut haul induknya sehingga tinggal di total aja tahun depan nilai perdagangan berapa? 100 juta. Tahun depan ternyata 150 juta ya kena 150 juta semuanya. Enggak perlu di detail 10 jutanya kapan untungnya, 20 jutanya kapan, enggak perlu. Ya, karena ketika Nabi SAW ketika menyuruh para sahabat untuk menarik zakat dari onta atau sapi atau kambing, tidak dipisah mana anaknya, haulnya sudah belum, tinggal lihat jumlah total langsung keluar apa? Langsung keluar zakatnya. Jadi tanpa diperinci, itu menunjukkan bahwasanya haul anak-anak ngikutin induknya. Jadi makanya saya katakan syarat keempat harus berjalan setahun, itu tidak berlaku kepada keuntungan. Untuk uang harta perdagangannya ada haulnya, tapi keuntungannya tidak perlu haul. Sama, keuntungan anak hewan ternak. Hewan ternak itu ada haulnya, tetapi anak-anaknya tidak perlu ikut haul. Anak-anaknya ngikut haul induknya. Sama, keuntungan ribuh tijarah ngikutin haul harta induknya. Taib. Kemudian juga ada pembahasan berikutnya, ya. Penukaran atau perubahan harta ke bentuk harta yang lain. Apakah memutuskan haul? Apakah memutuskan haul? Jika sejenis maka tidak memutuskan haul. Jika tidak sejenis maka memutuskan haul. Ya. Contoh, ya. Contoh barang dagangan. Saya punya barang dagangan, kemudian orang beli, akhirnya saya punya duit, ya. Saya punya jualan motor 10, kemudian orang beli 3, uang saya jadi 50 juta gara-gara beli motor saya. Nah, apakah akhirnya haul motor terputus karena sudah berubah menjadi duit? Jawabannya tidak. Motor yang sudah berubah menjadi duit ini haulnya berlanjut. Jadi haul duit ini tidak perlu setahun lagi. Karena haul duit, sederhana saya ulang ya. Coba diperhatikan contoh gambarannya gini.
eh, ada saya pedagang, saya jual motor 10. Yang masing-masing motor itu nilainya misalnya 20 juta. Berarti kalau saya totalkan nilai jual motor saya itu 10 kali 20 200 juta. 200 juta. Kemudian pada bulan kelima 5 motor saya laku. Jadi 200 juta. Jadi 5 motor jadi 100 juta. Jadi motor yang tersisa pada di barang di showroom saya tinggal 5 motor dan uang 100 juta, ya. Jadi setelah 5 bulan motor saya 5 laku. Sehingga motor tersisa 5 motor dan saya memiliki uang 100 juta karena setiap motor 20 juta. Nah, apakah yang 50 juta 100 juta uang saya ini yang merupakan hasil penjualan dari 5 motor haulnya mulai dihitung baru? Nah, misalnya bulan Maret baru laku 10 motor, berarti saya baru dapat 5 motor, berarti saya dapat uang 100 juta. Berarti apakah saya baru taruh, oh saya punya haul, saya baru punya nisab sekarang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena nisab duit 100 juta ini sudah ngikuti nisab motor, karena motor barang dagangan. Motor barang dagangan. Kenapa? Karena motor barang dagangan dan duit itu satu jenis. Kenapa satu jenis? Karena barang dagangan itu yang dinilai bukan barangnya, tapi nilai penjualannya. Oleh karenanya, meskipun uang tadi ya belum mencapai satu haul, karena dia tetap terkena zakat. Kenapa? Karena dia mengikuti haul barang dagangan sebelumnya. Saya ulangi, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pedagang. Saya punya showroom dan motor saya 10 saya jual. Setiap motor nilainya 20 juta. Kemudian saya pasang, saya jual motor awal Januari. Berarti nisab saya sudah miliki karena 200 juta, lebih daripada nisab. Nisab cuma 50 juta. Ini misalnya. Nisab saya sudah 200 juta karena harga jual motor ini 200 juta. Maka saya biarin berjalan terus. Pada bulan kelima, ternyata barang saya ini motor saya 5 dibeli dengan harga 100 juta. Jadi saya pegang 100 juta pada bulan ya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pada bulan Mei, ya, atau kita Muharram, Safar pakai bulan Arab, tapi biar mudah kita pakai bulan ini aja, misalnya bulan Syamsiah, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pada bulan kelima, 5 motor saya laku. Jadi saya pegang uang 100 juta. Apakah 100 juta saya baru catat start pada saya punya uang 100 juta nisab? Jawabannya tidak. Nisab 100 juta ini tidak di start baru pada bulan Mei, tapi sejak awal Januari. Karena sebenarnya 100 juta ini adalah bagian daripada motor tadi. Lain halnya, setelah saya punya 100 juta, kemudian saya belikan mobil, selesai. Saya belikan rumah, selesai. Nisabnya putus karena sudah berubah dari uang menjadi rumah, uang menjadi makanan, uang menjadi misalnya kursi. Saya belikan kursi, ya sudah, selesai. Berarti 100 juta tadi saya belikan kursi 50 juta, berarti tinggal 50 juta. Ya. Berarti 50 juta yang saya nisabnya masih berlaku dan haulnya masih ikut induknya. Ya. Kenapa? Karena antara barang dagangan dan uang adalah sejenis. Karena yang dinilai dari barang dagangan adalah bukan barang dagangannya. Makanya kita nggak bayar zakat pakai motornya, tapi pakai duitnya. Nilai jual dari barang dagangan tersebut. Ini maksudnya sehingga jika sejenis maka tidak memutuskan haul. Contoh barang dagangan ditukar dengan uang. Ya sudah. Haul barang dagangannya berlanjut ke uang. Ya. Dan uang ini tidak perlu sampai setahun karena dia ngikuti haul barang dagangan sebelumnya. Sama emas dengan uang. Saya punya emas sudah saya simpan selama 5 bulan. Kemudian emas tersebut saya jual, saya dapat duit, ya berarti haulnya berlanjut. Uang bukan haul baru. Uang ini ngikutin haul dari emas. Jadi tinggal 7 bulan lagi. Kalau masih bertahan selama 7 bulan melebihi nisab maka saya harus bayar zakat. Ini gampangannya. Tapi kalau tidak sejenis maka memutuskan haul. Contoh emas ditukar dengan beras ya sudah selesai. Ya, emas ditukar dengan beras ya. Emas ditukar dengan buah misalnya atau dengan madu maka selesai, tidak berlanjut tidak berlanjut haulnya ya. Atau emas ditukar dengan emas dibeli sapi misalnya ya. Dibeli sapi untuk dirawat maka sapi punya haul sendiri, emas terputus ya. Emas punya haul sendiri, sapi tidak mengikuti haul emas ya. Saya ulangi ini contohnya kalau tidak sejenis. Misalnya emas ditukar dengan misalnya kambing ya. Misal ditukar dengan kambing. Saya beli kambing
40 ekor misalnya. Saya beli kambing 40 ekor. Emas saya misalnya 5 kilo ya. Terus saya, sebagian 1 kilonya saya beli kambing 40 ekor. Maka kambing itu start haulnya baru, bukan start haul emas. Kenapa? Karena kambing punya haul sendiri, berbeda jenis ya. Jadi 40 kambing ya berarti dia kena, karena saya mau ternak, maka dia punya haul sendiri. Kira-kira demikian ya. Taib. Selanjutnya, jadi saya ulangi, ibu-ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Syarat wajibnya zakat, pembayar zakat, Islam, merdeka, memiliki nisab, ya. Kemudian nisab tersebut bertahan selama setahun. Kalau nisabnya sebelum setahun sudah berkurang, tidak wajib zakat. Sama seperti orang sekarang punya gaji per bulan 20 juta. Wah, belum. Bulan pertama terima gaji, belum kena nisab. Dia belanjain 10 juta, masih punya tabungan 10 juta. Bulan kedua, dia nggak punya keperluan, sehingga uang dia pada bulan kedua menjadi 30 juta. Bulan ketiga, dia naik gaji 30 juta. Bulan ketiga, uang dia 60 juta. Dia baru catat, bulan ketiga saya baru kena nisab. Karena sudah melewati nisab 50 juta, berarti 60 juta sudah kena nisab. Ya, saya pegang. Nah, 60 juta ini apakah bertahan terus di atas 50 juta sampai tahun depan? Kalau ternyata di bulan berikutnya uang sudah 20 juta lagi, ya sudah, berarti nggak kena zakat. Harus nanti kapan kena nisab 50 juta baru hitung ulang lagi waktunya supaya bisa bertahan selama 1 tahun, 1 haul. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang al-muzakka. Al-muzakka ya, yaitu harta yang dizakatkan. Harta yang dizakatkan secara umum ada 4. Yaitu ada uang, emas dan asman, itu apa namanya, harga, yaitu barang untuk jual beli ya, atau sesuatu yang bernilai, uang, emas dan perak maksudnya. Yang kedua urudut tijarah, barang dagangan. Kemudian yang ketiga saimah minal an'am, yaitu hewan ternak, yaitu adalah sapi, onta dan kambing. Kemudian al-kharij minal ard, yang keluar dari bumi. Inilah 4 harta yang terkena zakat. 4 harta yang terkena zakat. Misalnya, jadi kalau saya punya mobil kena zakat enggak? Jawabannya enggak. Kecuali saya jadikan barang dagangan, baru kena zakat. Saya punya rumah 10, kena zakat enggak? Lihat sini. Masuk enggak di antara ini? Apakah rumah hewan ternak? Bukan. Apakah rumah keluar dari bumi? Enggak. Apakah rumah barang dagangan? Oh, saya enggak perdagangan rumah, saya punya aset uang. Apakah rumah adalah uang emas dan perak? Jawaban tidak. Berarti rumah tidak kena zakat ya. Nah, sebagian orang, saya beberapa kali ditanya, Ustaz saya punya mobil harus bayar zakat. Ada yang mengatakan harus bayar zakat meskipun sekali. Jawabannya enggak. Kecuali Anda memperjualbelikan mobil tersebut jadilah barang dagangan. Ya. Saya pernah ditanya juga, saya pernah naik kapal, tanya, Ustaz ini kapal perlu dizakatin enggak? Oh enggak. Nah, kapal nanti barang dagangan zakat enggak, kapal disewakan ya. Kalau ada duitnya masuk ke sini. Kalau nggak ada duitnya, ya berarti nggak kena zakat. Ya kapalnya sama rumah sewa apa kena zakat? Tidak. Yang kena zakatnya adalah hasil rumah sewa tersebut. Kecuali rumah tadi ente diperdagangkan, jadi barang komoditi perdagangan, maka rumah tersebut masuk dalam zakat barang dagangan. Taib. Jadi ada 4 barang yang kena zakat. Jadi ibu misalnya, Ustadz saya punya berlian. Taib. Berlian kena zakat atau tidak? Coba lihat situ, masuk di mana? Apakah terkena emas, uang emas dan perak? Jawabannya tidak. Dia bukan berlian. Dia bernilai tapi dia bukan uang. Dia bukan emas dan dia bukan perak. Apakah termasuk barang dagangan? Maksudnya dia perdagangkan berlian tersebut. Kalau dia perdagangkan berlian tersebut, maka dia kena zakat. Tapi kalau enggak cuma beli buat pakai pribadi, bukan dia buka showroom untuk jual beli berlian, ya, maka dia tidak terkena zakat ya. Dan seterusnya. Ya, ini biar memudahkan, jadi barang zakat cuma 4 ini. Baik. Kita bahas yang pertama adalah uang, emas dan perak ya. Ya. An-nisab ya, nisab dari uang, emas dan perak ya. Jadi nisabnya saya katakan di sini digabungkan satu dengan yang lain dalam menyempurnakan nisab. Apa maksudnya digabungkan satu dengan yang lainnya? Misalnya begini. Kita ada 3 benda, ada uang modern, ada perak, ada emas. Nisab emas 20 mithqal, 80 gram. 80 gram emas murni. 80 gram emas murni.
eh maksudnya emas murni emas 24 karat. Berapa nilainya sekarang? Kalau ibu-ibu tahu, ada yang tahu harganya berapa? Harga satu emas nanti ditinggal kali 85 gram, maka kita ketahui berapa nilai nisab dari emas murni. Kemudian perak, nisabnya 200 dirham. Sama dengan sekitar 595 gram, sekitar 600 gram. Sekitar 600 gram, ya. Harga emas sekarang berapa? Coba misalnya emas Masya Allah. Ini emas corona. 920.000 kali 85. Emas perak, emas murni. Sama dengan 78 juta. Berarti sekarang ya, kalau sekarang berarti sekitar kurang lebih 78 juta. Kalau perak coba. Perak 8.000, bukan. Harga perak 10.000 kali. Tulis harga emas perak COVID-19 berapa? Nanti dihitung lah, tinggal 595. Taruhlah 10.000. Kalau 10.000 ya, kali 595, ya cuma 6 juta. Sekitar, taruhlah kalau 10.000 sekitar 6 jutaan. Jauh berbeda. Kalau di zaman dahulu ya, emas itu 1 dinar sekitar 10 dirham atau sekitar 12 dirham ya. Baik, kita lanjutkan. Ini taruhlah 6 juta, taruhlah 8 juta, taruhlah 10 juta ya. Ya. Nah, uang modern ya. Nisabnya ikut mana? Ini khilaf di kalangan para ulama. Uang modern ini nisabnya ikut mana? Apakah ikut nisab perak ataukah ikut nisab emas? Sebagian ulama mengatakan ikut nisab yang paling menguntungkan orang kafir. Orang miskin. Jadi aufara hadzan lil fuqara. Yang paling menguntungkan fuqara, orang fakir. Yang paling menguntungkan orang fakir di sini adalah nisabnya perak. Karena kalau kita sudah punya uang 6 juta, kita sudah kena nisab. Dapat berapa 1 gram perak? Nggak dapat. Harga 1 gram perak murni. Nggak dapat. 13.000. Perak batangan murni 99%. Harga belum termasuk pajak. Coba berapa? Nggak dapat. Berat 500 gram. Iya. Ini batangan murni. Nilainya lihat ya, berat 250 gram. Ya. Kemurnian 99,95%. Dimensi 38 ke 86 dengan harga 3.112.500. Berarti kira-kira benar 6 juta. Kira-kira 6 juta. Ya, kira-kira 6 juta. Taruhlah 6 juta. Maka kalau kita memilih nisab daripada perak, ya, maka lebih menguntungkan orang fakir. Kenapa lebih menguntungkan? Karena kita punya 6 juta sudah kena nisab. Adapun kalau kita ikut nisabnya emas, tidak semua orang bisa bayar zakat karena dia harus punya uang 78 juta. Ya. Perak ini 8.750. Coba 8.750. 8.750 kali 595. Berapa itu? 8.750 kali 595. Ini lebih murah lagi, 5.200.000. Harga antam ini, harga antam. Jadi
Taruhlah 6 juta lah. Ya, taruhlah 5. Berarti benar. Jadi kita punya uang 6 juta, kita sudah terkena nisab. Nah, kalau kita punya 6 juta bertahan dan banyak orang punya 6 juta di tabungan. Banyak. Kalau punya tabungan 78 juta repot. 78 juta punya tabungan cuma bertahan 1 minggu. Minggu ke depan sudah minus. Adapun 60 juta orang bisa bertahan punya tabungan 6 juta sampai tahun depan. Nah, berarti dia lebih mudah terkena kewajiban zakat. Dia lebih mudah terkena kewajiban zakat. Beda kalau kita ikut uang rupiah, kita ikutan kemana? Ikut ke emas, tidak semua orang kena zakat. Hanya orang-orang yang punya duit lebih yang kena zakat. Tapi kalau 6 juta, lebih banyak orang bisa kena zakat. Dan ini lebih menguntungkan bagi orang-orang fakir. Karena mereka akan mendapatkan bagian yang banyak karena sama kadar yang dikeluarkan 2,5%. Taib. Apa maksudnya digabungkan satu dengan yang lainnya dalam menyempurnakan nisab? Maksudnya kalau kita punya uang misalnya cuma 3 juta, terus kita punya perak ternyata 300 gram, maka sudah kena zakat. Karena 3 juta mewakili 300 gram. Saya ulangi. Misalnya kita punya emas, kita punya uang 3 juta, kemudian ternyata kita punya perak 300 gram, maka sudah terkena nisab karena saling menggabungkan satu dengan yang lainnya. Sama kalau misalnya kita mengikuti uang dengan nisab emas. Kita punya emas misalnya 40 gram. 40 gram ya kira-kira setengahnya ini kira-kira 40 juta misalnya atau 35 juta. Dan kita punya uang 50 juta, ya sudah berarti kena. Kenapa? Karena kalau digabungkan 40 gram emas dengan uang 50 juta melebihi 78 juta. Berarti itu maksudnya dalam menghitung nisab maka saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Kadar yang dikeluarkan adalah 2,5%. 2,5% itu sama dengan apa? Bagi 40. Kita punya uang 40 juta berarti zakatnya 1 juta. Ya tinggal bagi 40. Gimana cara hitung 20%? Kalau nggak pandai pakai kalkulator, tinggal bagi 40. Punya uang berapa? Bagi 40. Sudah, itu berarti zakatnya demikian. Ya. Taib, kita lanjutkan. Nanti ada khilaf tentang masalah emas. Bagaimana emas? Nanti insya Allah kita bahas. Misalnya bagaimana kalau emas tersebut perhiasan dan yang lainnya. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Taib, berikutnya urudut tijarah. Urudut tijarah yaitu barang dagangan. Barang dagangan ya, dia adalah uang dalam bentuk barang. Perhatikan sih, dia adalah uang dalam bentuk barang yang dijual. Barang yang dijual. Ya barang lah. Karena begitu dijual, karena begitu laku, berubah jadi duit. Ya. Begitu barang tersebut laku berubah jadi uang, maka dia dikiaskan dengan asman, maka dia tetap kadar yang dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Bagaimana nisabnya? Nisabnya sama dengan nisab emas dan perak. Sama seperti duit, mengikuti nisab terkecil apakah nisab perak atau nisab emas ya. Nanti adapun cara perhitungannya akan kita bahas insyaallah pada kesempatan yang lain secara detailnya. Ini sekarang saya hanya ingin menyampaikan secara global ya. Jadi kalau kita punya barang dagangan ya, saya punya toko misalnya. Kalau saya punya toko, isinya apa? Isinya ada sabun, ada rinso, kemudian ada baju, macam-macam saya jualan. Maka saya hitung ya, barang saya pada tanggal 1 Muharram, tanggal berapa nih? 1 Muharram ternyata barang yang nilai jualnya ternyata 500 juta. Oh, berarti sudah kena nisab jelas. Nisab cuma 6 juta. Ini barang saya 500 juta. Berarti sudah kena nisab. Maka saya tunggu tahun depan lagi ya. Tahun depan lagi ternyata barang saya beli dari untung tersebut. Saya bukan beli barang baru ya, dari untung. Ya, beda lainnya kalau saya punya modal baru, saya beli barang baru bukan dari keuntungan ini, maka dia punya haul sendiri. Saya ulangi. Saya punya toko ini 500 juta nilainya modal saya. Kemudian 5 bulan kemudian saya dapat modal baru, entah warisan entah apa 500 juta, saya beli barang baru. Nah, barang baru ini dia punya haul sendiri. Karena dia bukan dari perputaran modal saya pertama, bukan dari keuntungan. Beda kalau ini saya beli barang, kemudian saya beli baru. Ini tidak perlu haul baru, pokoknya tahun depan berapa selesai.
Ya, ini ya memang harus perlu detail ya. Tapi taruhlah saya nggak punya modal baru lagi, saya punya uang modal 500 juta, kemudian saya olah, kemudian sampai tahun depan saya kalkulasi 1 Muharram tahun depan, ternyata sudah 1,5 miliar. Nah, berarti itu 1,5 miliar apa namanya? Zakatnya bagi 40 ya. Ya, kalau 40 miliar berarti zakatnya 1 miliar ya. Sebagian modal saya simpan. Wah, sudah. Ternyata saya punya nilai barang jual 1,5 miliar, yaitu saya lihat ya, nilai jual bukan nilai beli, nilai jual. Karena yang kalau dijual yang jadi duit adalah harga jual bukan harga modal. Ternyata nilai barang yang ada di toko saya 1,5 miliar dan saya punya tabungan 300 juta. 300 juta ini tabungan dari perputaran duit ini. Nah, berarti zakat yang harus saya keluarkan 1,5 miliar tambah 300 juta. 1,8 miliar. Baru saya bagi 40, itulah 25% dari zakat yang harus saya bayar. Ini secara sederhana. Tentunya nanti akan ada detail-detailnya insyaallah taala. Taib, ingat yang jadi barang dagangan adalah barang yang dijual beli. Adapun yang tidak dijual beli maka bukan barang dagangan. Contoh, saya punya rumah. Tiba-tiba saya jual. Itu bukan barang dagangan. Saya jual ini karena saya mau bikin rumah lagi, bukan saya jadi barang dagangan. Atau saya jual ini karena saya mau bayar utang. Ini bukan barang dagangan. Beda dengan kalau saya punya barang dagangan, saya kembangkan, saya bikin rumah, saya jual lagi pemilik properti, itu baru. Atau saya punya tanah. Saya memang sengaja jual beli tanah, saya jual, itu namanya saya cari untung dengan jual beli tanah. Adapun tidak, kebetulan saya punya tanah. Ya, kemudian saya simpan sebagai aset saya. Terus suatu hari saya ingin jual karena saya ingin beli, buka usaha baru, maka dia tidak kena zakat karena dia bukan barang dagangan, ya. Bukan barang dagangan yang disitu diambil untung dari perdagangan tersebut. Ya. Bisa dibedakan insyaallah taala. Taib. Setelah itu kita lanjut pada as-sa'imatu minal ard, ya. As-sa'imatu minal an'am, hewan ternak. Syarat-syaratnya ada 2. 1, 2. Ada 3 ya. Syarat-syaratnya pertama, hewan ternak tersebut untuk dibiakan dan susunya. Ya, untuk dikembangbiakan, dagingnya dimakan, kemudian jadi banyak ya. Susunya diambil ya. Kemudian untuk dagingnya dan untuk ya. Bukan untuk ditunggangi. Kalau saya punya misalnya kambing 40 atau punya onta, saya punya onta 5, tapi onta 5 tersebut bukan saya perbanyak, tapi saya pakai ya. Misalnya saya punya onta 5, ternyata yang saya pakai tunggangi itu 2, selalu saya gonta-ganti onta 1, onta 2. Maka yang untuk perkembangbiakan cuma 3, maka yang 2 tidak kena zakat, bukan hewan zakat. Kenapa? Karena untuk saya tunggangi. Atau untuk saya perdagangkan, misalnya saya punya kambing ya. Ternyata saya perdagangkan kambing, jual beli kambing ya, jual beli kambing. Bukan untuk dagingnya, tapi memang saya jual belikan kambing tersebut. Ya, maka itu ada khilaf. Apakah dia kena zakat perdagangan sehingga dikeluarkan 20% ataukah dia terkena zakat hewan karena zakat hewan punya nilai zakat tersendiri? Ada khilaf di kalangan para ulama. Seingat saya nanti insyaallah kita akan bahas lagi. Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya dia kembali kepada zakat hewan dan bukan zakat barang dagangan. Syarat berikutnya, dia harus sa'imah. Sa'imah itu maksudnya apa? Sa'imah itu maksudnya dia dilepaskan di padang, kemudian dia makan rumput sendiri. Bukan ma'lufah. Ma'lufah itu, kalau ma'lufah itu kita yang cari rumputnya, kita yang siapkan, kita beli rumputnya. Kalau itu tidak kena zakat. Maka dilihat, apakah dia sa'imah? Hewan ternak bebas maksudnya makan rumput sendiri, sa'imah. Maka syarat kedua, dia harus sa'imah lebih daripada 6 bulan, yaitu aksarul haul. Misalnya saya punya sapi 50 ekor. Ternyata 7 bulan dia cari makan sendiri. Nanti musim dingin 5 bulannya saya yang kasih makan. Tetap kena zakat. Kenapa? Karena mayoritas waktu dalam setahun dia makan di rumputan. Tapi kalau 7 bulan dia cuma sesekali aja makan di luar, sisanya kita yang sediain makanan, belikan ini, belikan, maka tidak kena zakat. Tidak kena zakat. Maka ini diantara rahmat ya, maksudnya dilihat. Karena orang sekarang ngurus sapi tidak mudah ya, menyediakan makanan biayanya besar, kemudian kadang penyakit ada dokter hewan sapi ya.
di hektar hewan kambing, onta dan yang lainnya, maka syaratnya dia saimah yaitu dia makan di padang rumput, bukan dihadirkan makanan, bukan ma'lufah. Dan mayoritas haul. Jadi kalau lebih dari 6 bulan dia makan di rumputan, maka dia kena zakat. Tapi kalau cuma 5 bulan makan di luar, sisanya dikasih makanan, kita beli makanan, maka tidak kena zakat. Syarat yang ketiga, mencapai nisab. Onta nisabnya 5 ekor, kalau 4 ekor belum kena zakat, dan 5 ekor bertahan selama setahun, ada haulnya. Ya. Kemudian sapi juga mencapai nisab, tentu ada syarat berikutnya, tentu mencapai haul ya. Ini semuanya syaratnya ada mencapai haul ya. Mencapai nisab, mencapai ini kena haul ya. Sudah kita bahas, ini termasuk yang kena haul. Sapi 30 ekor baru kena zakat. Apakah 30 ekor yang bertahan sampai setahun? Kalau tahun depan masih 30 ekor baru kena zakat. Kambing pun demikian. Dia kalau punya kambing cuma 20 tidak kena zakat. Ya, kalau kambing 40, apakah 40 bertahan sampai tahun depan? Kalau sampai tahun depan berarti baru kena zakat ya. Adapun al-kharij minal ard ini, al-kharij minal ard maksudnya ini sudah kita singgung tadi. Ada tanaman, buah, ada tambang, ada madu. Insya Allah nanti masing-masing nisabnya akan kita jelaskan. Kharij minal ard ada tanaman atau buah, ada tambang, ada madu, ada rikas, ya harta jahili yang ditemukan. Pada pertemuan berikutnya insya Allah akan kita detailkan insya Allah taala. Taib. Adapun cara pembayaran zakat ya. Secara umum dia hanya wajib kalau sudah di ujung haul. Kalau sudah kena haul ya, maka dia wajib kena zakat dan dia maksimal tahun depan. Kalau tentunya lebih cepat lebih baik. Sudah kena haul, dia sudah wajib segera bayar zakat. Kalau dia tunda-tunda, penundaannya ini sampai haul berikutnya. Sama seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita boleh sebaiknya segera kita bayar utang puasa kita, namun maksimal kapan? Bulan Sya'ban. Ya sama, ya, bahwasanya zakat jangan ditunda-tunda karena ini hartanya orang miskin, dibutuhkan ya. Ya, tapi kalau kita pun menunda maksimal maka sampai haul berikutnya. Kemudian ada bahasan nanti apa kita boleh bayar sekarang. Ya, kalau sudah sampai nisab kita boleh bayar meskipun belum haul. Terakhir yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah tentang al-mustahiq, siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu adalah untuk fuqara, untuk orang miskin, untuk amil zakat, untuk mu'allaf, untuk riqab, untuk gharim yang berhutang, fi sabilillah, untuk ibnu sabil, yaitu orang yang bersafar kemudian kehabisan bekal. Ya. Siapa fuqara? Fuqara adalah lebih parah daripada miskin. Fuqara adalah penghasilannya kata para ulama adalah setengah dari kebutuhannya. Penghasilannya per bulan setengah dari kebutuhannya. Misalnya kebutuhan dia 4 juta di Jakarta, ternyata gajinya cuma 1.500.000, berarti dia fakir. Karena dia fakir, karena setengah dari 4 juta 2 juta. Kalau penghasilan kurang dari 2 juta, berarti dia fakir. Miskin adalah orang yang hasilnya gajinya atau penghasilannya lebih dari setengah kebutuhan, tapi belum sampai kebutuhan. Contoh, kebutuhannya 4 juta, ternyata gajinya 3 juta. Dia masih miskin. Dia boleh terima zakat 1 juta untuk memenuhi kebutuhannya. Saya contohkan, si miskin ini kebutuhannya 4 juta per bulan. Ternyata pemasukannya cuma 3 juta. Berarti dia termasuk miskin. Nah, kita boleh kasih 1 juta untuk menghilangkan status miskinnya. Per bulan kita kasih 1 juta. Kita siapkan uang misalnya 12 juta. Nah, per bulan kita kasih 1 juta. Sehingga setiap bulan dia hilang dari status miskin. Seperti itu. Ya, kita kasih dia siapkan untuk zakat setahun dia. Sehingga kalau nanti ternyata tahun depan dia masih miskin, ya kasih lagi. Ya, kalau seandainya fuqara ini misalnya kebutuhannya 4 juta, ternyata cuma 1 juta, berarti tiap bulan kita kasih 3 juta. Kita boleh siapkan 3 kali 12. Ya, 36 juta untuk kita plotkan kepada orang ini sehingga setiap bulan kebutuhannya terpenuhi. Ya. Jadi fakir lebih parah daripada miskin. Berikutnya amil zakat. Amil zakat itu apa? Adalah petugas yang ditugaskan oleh pemerintah atau badan resmi untuk mengumpulkan zakat. Ya. Kalau dia sudah dapat dari pemerintah, misalnya pemerintah boleh mengambil dari uang zakat itu untuk menggaji mereka karena mereka berhak mendapat zakat. Ya. Kemudian jika badan resmi
maka boleh dikasih zakat dari uang zakat tersebut, tapi bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Uang terkumpul 1 miliar, potong 1/8 karena mustahik ada 8, misalnya terkumpul zakat 8 miliar. Oh, kita kan ambil zakat, kita dapat 1/8 ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 1/8, 1 miliar kita bagi-bagi. Enggak boleh. Bukan begitu cara hitungnya. Jadi bukan 1/8 dari zakat mal yang terkumpulkan, tidak. Tetapi dia digaji sesuai dengan kapasitas dia. Ternyata amil zakat itu bermacam-macam. Ada yang bagian lapangan, ada yang bagian direkturnya. Ya, gajinya sesuai dengan masing-masing yang wajar. Bukan kasih gaji sembarangan, seenak kita, seenak dia karena dia yang ngurusin sehingga dikasih gaji sebesar-besarnya, tidak, ya. Tetapi sesuai dengan kerjaan dia, sesuai dengan kedudukan dia. Bisa jadi gaji dia misalnya 15 juta, bisa jadi gaji 20 juta. Kenapa? Dia pakar dalam menghitung, pakar dalam mengatur, sesuai kira-kira kalau dia kerja ada perusahaan seperti ini, kira-kira gajinya berapa. Itulah dikasih dengan amil zakat, ya. Meskipun dia kaya karena dia digaji dari kepengurusan zakat sesuai dengan hak yang seharusnya dia terima, bukan potong 1/8 dari hasil kemudian bagi-bagi, enggak. Kemudian riqab budak, ya, ada budak mau dibebaskan kita bayarkan zakat boleh, tapi zaman sekarang sudah enggak ada budak, namun sebagian ulama mengkiaskan dengan tawanan, mungkin ada peperangan atau ada negara musuh menawan, maka kita boleh membebaskan dengan uang tebusan dari uang zakat. Kemudian gharim, orang yang berutang, dia punya hutang, ya. Oh, dia punya hutang tidak bisa bayar. Oh, dia punya barang, kita suruh jual barang. Dia punya hutang tapi kaya raya. Kamu bayar hutang dengan hartamu banyak kok. Kemudian dia nggak bisa bayar hutang memang. Dia nggak punya barang, ya baru kita lunasi hutangnya. Tapi kalau dia punya hutang tapi dia punya harta karya, punya aset sana sini, ya terus dia nggak mau jual, ya itu namanya nggak benar, ya. Dia bukan orang miskin, dia orang kaya, ya. Fisabilillah, maka ini adalah mujahidin, ya, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak mendapatkan uang zakat. Dan para ulama mengatakan zaman sekarang karena jihad ada dua, jihad dengan pedang, jihad dengan ilmu. Maka para penuntut ilmu, para dai, mereka berhak mendapatkan zakat jika memang mereka berjuang di jalan Allah. Apalagi di zaman sekarang, jihad yang mungkin sangat bisa dilakukan adalah jihad dengan ilmu, dengan menyebarkan ilmu, dengan menyebarkan Islam di negara-negara kafir misalnya. Yang terakhir Ibnu Sabil adalah orang yang dia kehabisan duit, dia musafir. Misalnya dia dari Padang ke Jakarta, kehabisan duit. Ya. Kemudian kita kasih dia duit untuk pulang kampung, ya, kita kasih dia uang zakat boleh. Jadi uang kita belikan tiket untuk ke Padang, ya. Kita kasih uang jalan, sudah selesai, itu aja. Dia pulang karena di sana dia sudah punya pekerjaan. Dia sudah punya pekerjaan. Lain halnya kalau dia fisabilillah plus miskin, ya itu lain lagi. Berarti dia kasih uang untuk pulang, kemudian kasih dia bekal juga untuk makan misalnya, untuk dia kerja yang selanjutnya, ya. Karena dia ternyata Ibnu Sabil. Saya lupa mu'allaf. Mu'allaf ini apa? Mu'allaf, al-mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf itu adalah yang yang mu'allaf itu maksudnya yang dilembutkan hatinya, itu lagi ditarik hatinya. Ditarik hatinya. Apa bahasa Indonesia kalau ditarik hatinya? Didekati. Mu'allaf ada dua, ya. Ya, mu'allaf itu ada dua. Mu'allaf bisa orang Islam, baru masuk Islam. Baru masuk Islam, dia imannya belum kokoh, maka kita kasih harta. Nah, orang, ya, seperti itu kan, dikasih harta, lama-lama dia dekat, lama-lama dia mungkin tertarik dengan harta, tapi dia belajar akhirnya Islam lebih dia cintai daripada harta yang dia pernah dapat. Itu sebagai pancingan aja. Maka dia baru masuk Islam. Bukan mu'allaf. Saya mu'allaf. Kapan kamu mu'allaf? 20 tahun yang lalu. Enggak benar. Kalau gitu semua sahabat juga mu'allaf, ya. Jadi maksudnya mu'allaf yang baru masuk Islam, ya. Yang kedua, ini orang kafir. Orang kafir yang diharapkan keislamannya, masuk Islam, atau kata para ulama yang dikhawatirkan gangguannya, Ini ada orang kafir nih di kampung, suka ganggu kaum muslimin. Bikin ribut, bikin ganggu-ganggu, dilarang acara, kita mau acara ibadah dilarang-larang, ya udah kasih uang zakat sama dia biar dia menang, enggak apa-apa, ya. Jadi kita uang zakat kasih dia karena ekspeditif. Ini orang kafir, ya.
Atau orang kafir diharapkan Islamnya. Bukan semua orang kafir kita kasih. Kita lihat ada orang kecenderungan. Dia masih kafir tapi dia mulai tanya-tanya tentang Islam. Dia mulai ke masjid pengen dengar-dengar agama, kajian misalnya. Kita boleh kasih uang zakat. Ya, supaya dia tertarik pada Islam karena subhanallah kalau dia masuk Islam besar pahala yang kita dapatkan. Inilah ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian ringkas insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya. Tentang hal ini ya. Saya lupa terakhir, yang tidak boleh dikena kasih zakat siapa? Kafir bukan mu'allaf. Kafir bukan mu'allaf tidak boleh kena kasih zakat. Yang kedua, orang yang di bawah tanggungan seperti bapak. Kalau bapak kita miskin ya kita tanggung, enggak usah kita kasih zakat, kasih uang lain. Ya, dia tidak berhak menerima zakat karena di bawah tanggungan kita. Sama anak-anak misalnya. Kalau dia miskin maka di bawah tanggungan kita, maka tidak boleh kasih uang zakat. Tapi kita buka tanya jawab, pada ibu bisa dikirimkan WA-nya ke kameramen ya. Tapi pertanyaan masuk ya. Pertanyaan ya, apakah seorang yang masih punya bahan baku dagangan kain seharga 100 juta dan barang itu tidak laku lagi dan disimpan di gudang sedangkan ia dalam keadaan tidak memiliki rupiah kecuali untuk hidup sehari-hari secara sederhana. Bagaimana solusi saat haul dia tidak bisa membayar zakat harta dengan uang? Bolehkah dikeluarkan zakat tersebut berupa kain? Jadi kalau dia punya kain dan dia sudah tidak niat berjual lagi, simpan aja, dia tidak kena barang dagang, tidak kena zakat ya. Misalnya saya punya motor, ya sudah saya nggak niat jual, saya tutup toko, saya nggak jualan lagi ya. Berarti saya berhenti dulu karena ada kondisi saya tidak bisa jualan. Berarti sudah saya simpan, saya tidak jualan, berarti tidak kena harta barang dagangan lagi karena saya sudah tidak jualan ya. Beda kalau saya masih jual barang tapi barangnya nggak laku-laku, ya itu baru kena zakat, baru kena zakat. Dan seorang bayar zakat ya kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu maka tunggu sampai dia mampu ya. Pertanyaan ini, apakah boleh saya bayar zakatnya dengan bukan dengan uang tapi dengan kain? Wallahu alam ya. Saya nggak tahu ya karena harta barang dagangan itu nilai bukan dagang barangnya tapi duitnya ya, uangnya. Anak akan menanyakan zakat mal selain harta simpanan yang sudah mencapai nisab atau haul, apakah emas yang kita simpan juga harus dikeluarkan zakatnya belum sampai 85 gram? Ya, jawabannya emas kalau itu adalah emas aset ya. Kalau emas yang untuk dipakai maka ada khilaf di kalangan para ulama. Seorang wanita punya emas yang dia memang untuk berhias 40 gram tapi memang dia kadang pakai gelang ini ganti-ganti dia pakai, kadang pakai cincin, pakai kalung. Jadi untuk dia pakai bukan untuk dia simpan sebagai aset. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan tidak kena zakat, sebenarnya mengatakan kena zakat. Hari ini kita bayarkan zakat. Nah, kalau ternyata emas kita cuma 40 gram, belum sampai 85 gram. Apakah kena zakat? Jawabannya sudah kita bahas tadi bahwasanya emas digabungkan dengan uang. Sehingga kalau kita punya uang sudah mencapai nisab, emas kita berapapun tetap kena zakat. Saya ulangi. Karena masalah nisab adalah gabungan antara uang dan emas. Uang dan emas digabungkan. Jadi kalau kita punya uang misalnya 50 juta, emas kita 40 gram kena zakat karena 50 juta ini kalau diemaskan jadi 50 gram. Ya, jadi lebih dari nisab. Nah, kalau kita punya uang 100 juta, maka emas kita meskipun 5 gram tetap juga kena zakat karena nisabnya sudah ada. Dan yang penting emas ini sudah kena haul ya. Sudah kena haul. Kalau dia kena haul, maka dia dikenakan dengan gabungkan dengan duit ini ya. Dengan duit. Saya sudah jelaskan tadi bahwasanya emas dan uang digabungkan. Jadi emas kita pun 5 gram tetap terkena zakat 2,5% kita bayarkan dengan duit. Sudah beberapa tahun ini Ana mengeluarkan zakat. Qadarullah tahun ini duit Ana dipinjam orang dan belum dikembalikan. Sehingga pas haulnya 1 tahun. Duit Ana tidak cukup lagi 1 nisab. Apakah Ana masih mengeluarkan zakat, Ustaz? Ya. Ya, kalau duit kita dipegang oleh orang, dipinjam oleh orang, maka ini ada khilaf yang kuat di kalangan para ulama ya. Khilaf yang kuat di kalangan para ulama.
eh, namun yang benar wallahu alam bisawab. Jadi kalau uang kita berada di orang lain, dilihat apakah orang itu mudah membayar, ya. Orang itu mudah membayar. Kalau orang itu mudah untuk membayar, maka kita terkena zakat. Ya. Namun zakatnya nanti kita bayar kalau dia bayar. Tapi kalau kita tahu orang itu tidak pernah bayar, susah dia bayar. Saya punya uang misalnya 200 juta, orang pinjam, tapi tidak tahu sudah setahun, 2 tahun dia nggak pernah bayar. Nomor teleponnya ganti, saya carasin dia nggak bayar. Ternyata 5 tahun berikutnya baru dia bayar. Apakah saya harus bayar zakat selama 5 tahun? Jawabannya tidak. Yang benar, saya baru kena zakat dan saya cuma bayar zakat setahun saja. Ini ada pendapat seperti ini. Ada pendapat seperti ini. Ada pendapat yang lain, dia harus bayar zakat selama 5 tahun. Ada pendapat yang lain tidak. Kalau dia sudah 5 tahun baru bayar, baru terkena haul, baru start dari sekarang. Karena uang itu baru kita miliki sekarang. Namun yang saya pilih pendapat wallahu alam bisawab, yaitu kalau orang tersebut memang kita tahu mudah untuk membayar, ya ada jadwalnya dia bayar, maka kita tetap kena zakat, tetapi pembayaran zakatnya nanti kalau uang tersebut sudah kita terima. Terus nanti kalau uangnya sudah dikembalikan dan uang Anda cukup lagi 1 nisab, apakah waktunya dimulai lagi dari awal atau mengikuti nisab yang lama? Tadi lihat statusnya. Kalau statusnya ternyata orang tersebut mudah untuk bayar, ada jadwalnya, biasanya dia bulan sekian bayar, ya berarti kalau kita terima ikut nisab yang lama. Jadi dia uang sama dia, uang sama kita tetap satu gabungan, dianggap gabung, cuma uang kita tertahan. Namun kita kapan bayar? Kita bayar kalau uang kita sudah terima baru kita bayar. Ini insya Allah kita bahas di pembahasan-pembahasan berikutnya tentang perhiasan yang disimpan tapi buat dipakai gonta-ganti hari-hari pesta atau acara. Ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Apakah dikena zakat atau tidak ya. Saya belum bahas secara detail, belum saya baca lagi secara detail, tapi kalau mau hati-hati memang kita kenakan zakat. Andai tahun ini kita kena zakat, apakah tahun depan masih bayar zakat? Ya iya, masih bayar zakat per tahun ya. Nah, per tahun. Berarti uang kita berkurang. Ya, berkurang cuma 25%, cuma sedikit. Uang kita 100 juta cuma bayar 25 juta per tahun juga. Ya, dapat pahala. Dapat pahala. Itu zakat paling lebih besar daripada sedekah. Ini sudah bertanya zakat fitrah, udah lewat ya. Nanti kita bahas zakat fitrah aja insyaAllah. Ustaz, saya memiliki sebidang tanah di atas tanah di atas ada agak jelek dan tidak ditempati serta sebidang tanah kosong, apakah dikeluarkan zakat? Tergantung, kalau tanah ini antum adalah penjual beli tanah maka kena zakat. Tapi kalau antum bukan penjual beli tanah, cuma aset antum simpan, maka tidak kena zakat. Ustaz, kalau contoh tadi motor, zakatnya zakat modal atau zakat penjualan? Yang semua barang dagangan zakatnya harga jual. Saya ulangi, semua barang dagangan zakatnya berdasarkan harga jual. Karena harga jual itulah yang akan kita dapat nilainya. Jadi bagaimana tuh harga jualnya? Kita lihat taksir harga pasaran berapa ini. Kalau kita jual berapa nilainya? Itu karena itu uang kita dalam bentuk kalau sudah dijual. Kalau kita jual, kita terima uang harga jual apa harga modal? Yang kita terima harga jual. Maka itulah yang dihitung. Kecuali para ulama mengatakan kecuali kita bimbang, kita nggak tahu harga pasar, kita bimbang, maka kita boleh pakai harga modal. Tapi selama kita bisa memperkirakan harga pasaran dari barang ini, maka bahkan bisa jadi harga pasaran lebih ringan daripada harga modal. Ya, misalnya barang terlalu banyak, kita beli modal barang ini, kita beli jual beli mobil modalnya 500 juta. Ternyata tatkala hari hanya kita mau jual turun jadi 300 juta. Ya, yang kita ikut adalah harga jual, bukan harga modal. Ada teman suami jika dapat uang langsung keluarkan 25%. Katanya takut kelupaan, jadi sekalian di awal saja. Enggak ada masalah kalau seorang dia punya uang sangat banyak dan dia tahu uang dia bertahan, ya, dan dia bertahan dan dia punya uang miliaran misalnya. Setiap dapat uang 100 juta dia keluarkan 20%. Enggak ada masalah karena toh harta tersebut bakalan kena zakat juga. Karena kita sudah katakan bahwasanya zakat boleh dibayar kalau sudah kena nisab meskipun belum haul, dia sudah boleh dibayar. Namun dia belum kena kewajiban kecuali setelah haul ya. Kalau dia niatkan zakat awal, tapi kita katakan dia tidak wajib ya. Dia wajibnya kalau bertahan harta tersebut sampai haul dan nisabnya tidak kurang. Tapi kalau dia niatkan saya setiap dapat duit saya keluar 20%, niat bayar zakat, enggak ada masalah.
Tidak masalah. Kalau ternyata berlebihan ya jadi sedekah. Ya, ya misalnya saya punya 100 juta. Saya langsung dapat, saya bayar 25%, 2,5 juta. Ternyata tahun depan tinggal 80 juta. Berarti yang saya bayar sebenarnya cuma 2 juta, 500 ribunya itu lebih daripada zakat. 500 ribu tidak wajib. Karena 20% dari 80 juta misalnya cuma 2 juta misalnya. Bolehkah kita bayarkan seluruh zakat kita kepada seorang saja, keluarga kita yang qadarullah dia terlilit hutang dan bisa lunas dengan zakat yang kita keluarkan? Ya, tadi sebenarnya kan harus ada yang ngatur masalah bayar zakat. Kita lihat dia utang bagaimana. Kalau ternyata dia berhutang tapi dia kaya raya, dia punya aset, harusnya dia jual aset tersebut. Ya, wallahu alam ya. Tapi kalau memang dia benar-benar berhutang dan tidak mampu, kita boleh melunaskan hutangnya, boleh. Ya. Ustadz, kalau orang tua anak di desa punya usaha air isi ulang, tetapi airnya dari tanah, mata air di tanah, apakah wajib zakat? Ya, kembali kepada duit ya. Kembali kepada duit. Kalau dia punya dari hasil isi ulang tersebut duitnya mencapai nisab, kemudian haul, baru kemudian dia bayar zakat. Kalau enggak maka enggak. Coba ini lihat. Bolehkah pengurus yayasan yang bergerak di bidang sosial yang mendapatkan sumbangan dari muhsinin mendapatkan gaji atau honor yang dipotong dari sumbangsih zakat muhsinin dengan jumlah hak pengurus 20%? Dari mana 20%? Saya sekarang ngumpulin duit, saya dapat 1 miliar. Berarti saya 125 juta buat saya. Tidak ada, dia cuma berhak dapat gaji sebagaimana gaji seorang pegawai. Bukan langsung ini 12,5%, berarti kan 1/8. Ini banyak orang ngawur seperti ini, banyak. Banyak. Ya, misalnya zakat fitrah, pengurus zakat fitrah, kumpulan beras. Berapa ini? 1.000 kilo. Ya sudah, kita buat kita 12,5%. Nah, nggak benar seperti itu. 1/8. Jadi gajinya, kalau yayasan ini uang umat, maka kita gaji sesuai dengan yang wajar. Ada yang menentukan gajinya, bukan dia pasang tarif sendiri, pasang gaji sendiri. Kumpulkan wali muhsinin, kemudian 25%, ini ngawur. Kalau dia dapat 2 miliar misalnya, dapat berapa dia ngumpulin duit ya? Berarti kalau dia dapat uang 2 miliar berarti dapat 250 juta. Bayangkan, saya nggak usah jadi pekerja lagi, saya jadi tukang yayasan aja kalau begitu. Tinggal ngumpulin duit buat masjid, buat ini, kemudian saya potong langsung. Orang kira duitnya buat bangun, saya potong 250 juta. Ini kan nggak benar seperti ini. Ya kita tetap dapat uang, tapi gaji sesuai yang wajar sebagaimana seorang ya. Tapi seharusnya orang yang ngurus yayasan kan ada aturannya. Kalau pembina nggak boleh ngambil duit, ya pembina ya. Kapan ada aturannya dalam negara, kapan seorang pengurus yayasan boleh dapat gaji. Tapi tidak patokan 12,5% ini. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi dengan lebih detail insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.